Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kumpulan kisah teladan dari para orang-orang soleh. Seperti apakah kisahnya? Dan benarkah orang yang soleh mempunyai hubungan kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan doanya langsung diterima? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Pemuda soleh di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi yang diberikan kelebihan mampu berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali hendak bermustajab, berdoa, mohon doa, Nabi Musa naik ke Bukit Tursina. Di atas bukit itulah Nabi Musa akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa sering bertanya, dan Allah spontanitas akan menjawab pada waktu itu juga. Inilah sebuah kelebihan Nabi Musa yang tidak dimiliki oleh nabi lain. Suatu hari, Nabi Musa telah bertanya kepada Allah tentang siapakah orang di surga nanti yang kelak akan bertetangga dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan menyebutkan nama orang itu, kampungnya, serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa turun dari Bukit Tursina dan terus berjalan menuju tempat yang diberitahukan tersebut. Setelah beberapa hari berjalan-jalan, akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat yang dimaksud. Dengan bantuan beberapa orang penduduk di situ, Nabi Musa pun berhasil bertemu dengan orang yang dimaksud Allah tersebut. Setelah memberi salam Nabi Musa, beliau dipersilahkan masuk rumah dan duduk di ruang tamu. Namun, tuan rumah itu langsung tidak melayani Nabi Musa, dan dia justru masuk ke dalam kamar, lalu melakukan sesuatu di dalam rumah itu. Tak lama kemudian, ternyata dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu digendongnya dengan hati-hati, dan Nabi Musa sangat terkejut ketika melihatnya. Nabi Musa hatinya bertanya-tanya penuh dengan keheranan. Babi itu kemudian dibersihkan, dan dimandikannya dengan baik. Setelah itu babi dilap dengan kering dengan handuk, lalu dicium dan dipeluknya, kemudian diantarkan kembali ke dalam kamar. Tidak lama berselang, laki-laki itu keluar dari kamar sekali lagi, dan nampak membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar dari yang betina tadi. Kemudian juga dimandikan dan dilapnya hingga kering dengan handuk. Tak lupa babi jantan itu juga dibelai-belai, dipeluk, serta dicium dengan rasa haru dan kasih sayang yang melekat. Babi itu kemudian diantar ke dalam kamar rumahnya. Dan selesai memandikan 2 ekor babi betina dan babi jantan, lelaki itu barulah melayani Nabi Musa. "Wahai saudaraku, apakah agama kamu?" tanya Nabi Musa. "Agamaku tauhid, yaitu agama Islam," jawab laki-laki itu. "Lalu, mengapa kamu membelai babi?" kata Nabi Musa alaihi salam. "Wahai Tuan, sebenarnya kedua babi betina dan jantan itu, mereka adalah orang tua kandungku. Oleh karena itu, mereka telah melakukan dosa yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa segala-galanya. Kemudian Allah telah mencengganti wajah mereka menjadi babi yang buruk rupanya. Soal dosa mereka dengan Allah, itu persoalan yang lain, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sebagai anaknya, aku tetap melaksanakan kewajiban yang semestinya harus aku lakukan. Hari-hari aku berbakti kepada ibuku dan ayahku, sebagaimana Tuan lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi rupa babi, aku tetap melaksanakan tugasku, sebagai anak yang soleh. Setiap hari aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka diampuni semua dosa besar yang pernah dilakukannya. Aku memohon kepada Allah, supaya menukarkan wajah mereka menjadi manusia yang sebenarnya. Akan tetapi, Allah masih belum mengabulkannya lagi. Ujar pemuda soleh itu ketika menceritakan kepada Nabi Musa. Maka ketika itu juga,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, inilah orang yang akan bertetangga dengan kamu nanti di surga. Baktinya yang sangat tinggi kepada kedua orang tuanya, walau keadaan mereka dengan rupa babi pun, dia tetap berbakti juga. Oleh karena itu, kami naikkan makomnya sebagai anak yang soleh di sisi kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, karena dia berada di makom anak yang soleh di sisi kami, maka kami angkat doanya. Tempat kedua ibu bapaknya yang kami sediakan neraka, telah kami pindahkan ke dalam tempatnya di surga. Itulah berkat anak soleh yang berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Dua amal soleh dapat menebus dosa kedua orang tuanya, yang seharusnya akan masuk ke dalam neraka, dan kemudian dipindahkan ke dalam surga. Walau bagaimanapun buruknya sekalipun perangai kedua orang tuanya, hingga menyeretnya masuk neraka. Namun dengan penuh kegigihan seorang anak soleh, untuk berbuat bakti kepada kedua orang tuanya, dosa besar mereka dapat diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha berkehendak atas sesuatu, sesuai dengan kudrat dan irodahnya yang berlaku. Bersedekah dengan kulit semangka sisa. Kisah ini diambil dari An-Nawadhir, karya Al-Qalyubi. Dikisahkan, di daerah Samarkand hidup seorang pemuda yang sedang sakit. Karena sakit yang dideritanya tak kunjung sembuh, ia sangat ingin sekali segera sembuh. Ia pun lantas bernadzar, bila Allah memberinya kesembuhan, maka setiap hari Jumat ia akan menyedekahkan semua hasil kerjanya. Dan pahala dari sedekahnya itu, kemudian akan ditujukan kepada orang tuanya yang sudah menghadap Ilahi Robbi. Dan Alhamdulillah, pada akhirnya ia benar-benar sembuh. Pemuda itu pun melaksanakan, atas apa yang telah ia nazarkannya, dan itu berlangsung dalam kurun waktu sekian lama. Hingga pada suatu ketika, qadarullah ia tak mempunyai apa-apa lagi. Sehingga, tak ada sama sekali rizki yang bisa ia sedekahkan lagi. Akhirnya, dia meminta fatwa dan nasihat kepada salah seorang ulama di masanya. Sang ulama kemudian berkata kepada pemuda itu, "Pergilah, dan carilah kulit semangka bekas, kemudian cucilah. Setelah itu, carilah orang-orang yang miskin, dan berikan kulit semangka itu untuk dibuat makan keledai-keledai mereka." Tak lupa, sang ulama juga menasihatinya, untuk memberikan pahala atas sedekahnya itu kepada orang tuanya. Maka dengan sedekah itu, engkau telah melaksanakan nazarmu. Pungkas sang ulama ketika menjawab permasalahan dari si pemuda tersebut. Singkat cerita, pemuda itu pun melaksanakan semua yang diperintahkan sang ulama. Dan pada malamnya, ia kemudian bermimpi bertemu dengan kedua orang tuanya. Mereka langsung memeluk si pemuda tersebut, sembari berkata, "Wahai anakku, engkau telah berbuat baik kepada kami di sini dengan melakukan segala kebaikan. Bahkan engkau juga memberi kami semangka, dan kami benar-benar sangat menyukainya. Semoga Allah meridaimu wahai anakku." Di lain kisah, terdapat seorang Raja Khurasan bertemu dengan ayahnya dalam mimpi. Sang ayah kemudian berkata kepadanya, "Wahai anakku, jika kamu makan daging, maka berikanlah juga kepada kami, yakni dengan cara memberi makan kucing dan anjing, dan jadikan pahalanya untuk kami. Dengan itu, maka kami akan sangat menyukainya." Pemuda yang dikabarkan sebagai penghuni langit. Ada seorang pemuda yang dikisahkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dikenal taat beribadah, dan patuh pada ibunya, serta dikenal sebagai penghuni langit. Dia adalah Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Muslim, Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabiin itu adalah orang yang bernama Uwais. Ia memiliki orang tua, dan padanya terdapat kusta. Suruhlah dia untuk memohonkan ampun untuk kalian." Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis serupa, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, Uwais, mintalah doa dan istighfarnya.
Dia adalah penghuni langit, dia bukan orang bumi. Kisah Uwais Al-Qarni ini banyak ditulis sebagai kisah teladan Islam. Dia merupakan seorang pemuda dari Yaman, yang hidup yatim sejak lama. Diketahui, dia tinggal bersama ibunya yang sudah tua renta. Sosok Uwais Al-Qarni, atau yang memiliki nama asli Uwais bin Amir, dia begitu dikagumi di kalangan para sahabat Nabi. Mengutip buku tuntunan akhlak dalam Al-Quran dan Sunnah, karya Hardisman, kisah Uwais ini disebutkan dalam sebuah hadis. Dari Usair ibnu Jabir yang menerangkan, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta doa kepada Uwais bin Amir. Diceritakan, Rasulullah SAW pernah menyampaikan pesan kepada Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya akan datang seorang pemuda bernama Uwais dari Yaman, dari suku Qoron kabilah Murad, dan beliau menjelaskan tanda-tanda fisiknya. Rasulullah bersabda, bahwa apabila pemuda tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya tidak pernah tertolak. Untuk mendapatkan doa dari Uwais, Umar radhiyallahu anhu mencarinya, dan menanyakan kepada kabilah-kabilah Yaman. Ketika mereka datang atau lewat Madinah. Setelah berhasil menemukannya, Umar radhiyallahu anhu lalu minta Uwais untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni pun langsung mendoakannya. Aminuddin dan Harjan Syuhada, dalam buku berjudul Al-Quran Hadis menjelaskan, keseharian Uwais adalah sibuk merawat ibunya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing. Upah yang didapatkannya, hanya sekadar cukup untuk hidup sehari-hari dengan ibunya. Apabila masih ada sisa, maka ia gunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin, dan serba kekurangan seperti dirinya. Bekerja sebagai penggembala kambing, lantas tak membuat Uwais Al-Qarni surut dalam ibadah. Dia tetap puasa pada siang hari, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam harinya. Mengutip buku kisah kehidupan Uwais Al-Qarni, Sang Penghuni Langit, Kekasih Tuhan Semesta Alam, karya Muhammad van Destra, bahwasanya Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Ia adalah pemuda yang soleh, dan sangat memuliakan ibunya. Uwais selalu merawat dan memenuhi permintaan ibunya. Pada suatu ketika, Uwais meminta izin kepada sang ibu, untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW, yang kala itu sedang berada di Madinah. Ibunya pun mengizinkan dengan berpesan, agar Uwais cepat segera pulang, karena sang ibu sudah sakit-sakitan. Setelah mendapatkan izin dari ibundanya, Uwais langsung bergegas ke Madinah, sekaligus menjadi pembantu para kabilah yang akan berdagang ke Madinah. Namun, sesampainya di rumah Rasulullah SAW, dia tidak bisa menemui beliau. Sebab, Rasulullah SAW kala itu tengah berada di medan perang. Mengingat pesan ibunya agar segera pulang, Uwais kemudian pamit kepada istri Rasulullah SAW, dan menitip salam untuk Rasulullah SAW. Dia langsung menuju Yaman, untuk segera merawat ibunya yang sedang sakit. Ketaatan pada sang ibu, juga tergambar tatkala ibunya ingin sekali pergi ke Tanah Suci, untuk menunaikan ibadah haji. Dalam kondisi yang serba kekurangan, Uwais terus memikirkan cara untuk bisa memenuhi keinginan ibunya. Akhirnya, digendonglah sang ibu yang lumpuh itu dari Yaman hingga kota Mekah, yang jaraknya ribuan kilometer. Uwais Al-Qarni adalah teladan bagi umat Islam, mengenai kemuliaan sifat dan perbuatannya. Sosok seperti dialah yang amat dicintai Rasulullah SAW. Abu Musa Al-Ansori dan pria soleh. Seorang soleh hidup pada masa sahabat Abu Musa Al-Ansori radhiyallahu anhu. Abu Musa dikenal sebagai sahabat kesayangan Rasulullah dan para khalifah. Pada akhir hayatnya, sahabat yang sempat menjabat sebagai gubernur di Kufah dan Basroh ini, beliau pernah bercerita tentang seorang pria yang soleh. Dikisahkan, terdapat lelaki yang terkenal sangat tekun dalam beribadah. Selama 70 tahun, dia tak pernah meninggalkan sholat dan zikir. Hari-harinya dihabiskan untuk mengabdi kepada Allah di masjid dan musola, karena dia memang tinggal di sana, dan juga menjaganya.
Hingga pada suatu hari, datanglah godaan kepada laki-laki tersebut. Sang ahli ibadah digoda oleh seorang perempuan, dan dia pun masuk ke jebakan dosa dari perempuan itu. Dan selama 7 hari sudah dia berbuat zina, meski ia tak mempunyai hubungan apa-apa dengan perempuan penggoda tersebut. Tak lama kemudian, dia pun tersadar akan dosa-dosanya. Dia kemudian pergi meninggalkan sang perempuan, dan kembali bertobat. Namun, untuk kembali pada rumah ibadah yang selama ini dijaganya, dia kini merasa tak sanggup. Lelaki itu pun bertobat kembali beribadah di jalan Allah, tetapi dia merasa tak pantas lagi untuk menjadi penjaga musola dan masjid. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengembara di luar. Kemanapun kakinya melangkah, sholat, sujud, zikir, dan ibadah lainnya, semua itu tak pernah ditinggalkannya. Dalam pengembaraannya tersebut, sampailah dia ke sebuah pondokan bangunan tua. Ternyata, di dalamnya telah tinggal 12 orang fakir miskin. Dia pun bermaksud bermalam di sana, sebab badannya telah letih karena melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dia pun akhirnya jatuh, dan tertidur bersama penghuni lainnya di tempat tersebut. Tak jauh dari pondok, tinggallah seorang kaya raya. Dia merupakan seorang yang dermawan, yang setiap malam selalu membagi makanan bagi fakir miskin di lingkungan sekitarnya, termasuk di tempat lelaki tersebut singgah. Biasanya, dermawan itu membagi-bagikan roti. Dia pun selalu adil membagikan 1 potong roti, untuk tiap-tiap orang yang tinggal di pondok tersebut. Malam itu, laki-laki pengembara yang sedang bertobat itu juga mendapatkan jatah pembagian roti dari sang dermawan tersebut. Sebab, si pengembara juga dianggap sebagai penghuni tetap pondok tersebut. Namun, ternyata salah seorang dari fakir miskin penghuni pondok itu tidak mendapat pembagian jatah roti. "Mengapa saya tidak mendapatkan roti?" tanya sang penghuni pondok kepada sang dermawan. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh sang dermawan. "Kamu lihat sendiri, roti yang aku bagikan telah habis, padahal aku telah membaginya secara adil, yakni masing-masing mendapat 1 potong roti, untuk setiap orang yang tinggal di sini. Seperti hari-hari sebelumnya, aku membawa 12 potong roti," ujar si kaya ketika menjelaskan kepada salah seorang fakir. Mendengar ungkapan dari sang dermawan, si pengembara lalu mengambil roti yang telah diberikan kepadanya. Belum sempat digigitnya, dia lantas memberikannya kepada orang yang tidak mendapat bagian tadi. Padahal, saat itu si pengembara sedang benar-benar menderita kelaparan. Perjalanan jauh dengan perut kosong, sebenarnya telah menguras energinya. Hanya karena dia merasa roti itu bukan haknya, akhirnya si pengembara pun rela kembali merasakan lapar, dan memberikan sepotong roti tersebut kepada yang berhak. Keesokan harinya, laki-laki pengembara yang sedang bertobat itu diketahui wafat. Semua amal dan dosa si pengembara pun kemudian ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadahnya yang dilakukan lebih kurang 70 tahun, kemudian ditimbang, dan dibandingkan dengan dosa yang dilakukannya selama 7 malam. Dari hasil timbangan tersebut, tanpa amal ibadah yang dilakukan selama 70 tahun itu dikalahkan oleh kemaksiatan, yang hanya dilakukannya selama 7 malam saja. Akan tetapi, kemudian timbangan kebaikannya ditambahkan, dengan perbuatan baiknya menjelang ajalnya, yakni amalnya saat memberikan sepotong roti kepada fakir miskin yang sangat memerlukan tersebut. Dan dengan amalan sedekah tersebut, ternyata dapat mengalahkan perbuatan dosanya selama 7 malam itu. Kepada anaknya, Abu Musa al-Ansori kemudian berkata, "Wahai anakku, ingatlah olehmu akan orang yang memiliki sepotong roti itu." Dari kisah tersebut, amal sedekah yang ikhlas dapat menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Apalagi, yang bersedekah tersebut merupakan orang yang juga sebenarnya sangat membutuhkan harta tersebut. Seseorang yang ingin berjumpa dengan Rasulullah. Sosok Nabi Muhammad SAW selalu menginspirasi dan dirindukan banyak manusia. Selain itu, kisahnya juga tak pernah habis untuk diceritakan, khususnya kepada setiap umat Islam. Dalam perjalanan sejarah Nabi, kita akan dapatkan beragam hikmah dan pelajaran berharga. Mulai dari beliau dari kecil, remaja,
dewasa, menikah, diutus menjadi nabi, perjuangan mendakwahkan Islam, hingga wafatnya beliau. Dan semuanya itu telah tercatat dalam Sirah Nabawi. Itu sebabnya para ulama mengatakan, tidaklah seseorang dapat mencintai Rasulullah sepenuh hati, sebelum ia mempelajari sejarah hidupnya melalui sirah beliau. Nabi Muhammad SAW adalah figur teladan, yang telah Allah muliakan dari semua makhluk. Beliaulah satu-satunya manusia yang diberi kekhususan memberi syafaat udzma, yakni syafaat paling agung kepada umat manusia. Terdapat suatu kisah, yang dikutip dari buku berjudul Mendalami Rahasia Ilmu Para Waliullah. Di dalamnya telah diceritakan sebuah kisah yang menyentuh hati. Diriwayatkan, dalam sebuah riwayat yang sahih, bahwasannya ada seorang soleh yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Di mana, beliau adalah orang yang selalu rindu kepada baginda Rasulullah. Beliau tak pernah tidur, kecuali setelah air matanya telah mengalir, karena ingin berjumpa dengan Rasulullah. Suatu hari, orang soleh ini melihat Rasulullah di dalam mimpinya. Lalu di dalam mimpi itu, ketika di padang mahsyar, ia melihat kumpulan manusia yang memenuhi padang mahsyar tersebut. Mereka saling tindih satu sama lain, yang masing-masing ada yang berubah wajahnya. Ada yang berbau busuk, dan lain sebagainya, yang kesemuanya dalam keadaan sangat bingung. Ketika itu, tiba-tiba barisan para malaikat melintas, dan lewatlah rombongan baginda Nabi Muhammad SAW bersama para nabi, syuhada, para aulia dan solihin. Maka orang soleh tadi hanya bisa melihat dari kejauhan, dan tidak bisa mendekat kepada Rasulullah. Saat itu, nampak di depannya para malaikat membatasi orang-orang yang ingin mendekat. Dan ketika barisan malaikat penjaga itu melintas, maka lewatlah Nabi Muhammad SAW. Orang soleh itu tidak bisa mendekat, apalagi berbicara kepada Rasulullah SAW. Maka di dalam mimpi itu, dia pun berkata kepada orang yang berada di sebelahnya, "Jika kelak kamu bertemu dengan Rasulullah, maka sampaikan salamku, bahwa aku rindu kepadanya. Sebab, dulu di masa hidupku di dunia aku selalu merindukan Rasulullah. Dan jika aku masuk neraka, sampaikan kepada beliau, bahwa aku telah berada di tempat yang layak untukku sebagai pendosa, yaitu di neraka." Setelah ia berkata demikian, barisan yang melintas tadi tiba-tiba berhenti, karena Rasulullah saat itu berhenti. Kemudian Nabi Muhammad SAW berbalik, dan berkata, "Wahai Fulan, aku tidak melupakan orang yang merindukanku." Lalu baginda Nabi membuka kedua tangannya, kemudian orang itu berlari, dan memeluk badan sang Nabi, dan menciuminya. Begitulah mimpi orang soleh tersebut, yang berakhir dengan pertemuannya dengan Rasulullah. Semoga Allah memberi kita taufiknya, agar dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan berkumpul bersama beliau di surganya kelak. Pemuda yang meninggal dengan mendekap Al-Quran. Ada suatu kisah tentang pemuda soleh yang hampir tidak bisa dikuburkan, karena saking banyaknya orang yang menghadiri pemakamannya. Dia bahkan meninggal dalam keadaan mendekap kitab suci Al-Quran. Kisah tersebut diceritakan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam Uyun Al-Hikayat, Min Qosas As-Solihin, wa Nawadir Az-Zahidin. Dikisahkan, Abu Abdillah adalah seorang muazin Bani Haram, yang bertetangga dengan seorang pemuda. Setiap kali ia adzan dan melantunkan iqamah untuk sholat, pemuda tersebut sudah berada tepat di belakangnya. Dan ketika dia sholat, pemuda itu pun ikut sholat juga. Setelah itu, pemuda tersebut memakai sandalnya, dan kembali masuk ke rumah. "Saya berharap dia berbicara kepadaku, atau meminta suatu keperluan kepadaku," ucap Abu Abdillah. Pada suatu hari, pemuda tersebut berkata kepada Abu Abdillah, "Wahai Abu Abdillah, apakah engkau mempunyai mushaf yang bisa saya pinjam, agar saya bisa membacanya?" Abu Abdillah pun kemudian mengeluarkan mushaf Al-Quran, dan memberikannya kepada pemuda itu. Pemuda itu lalu memeluk mushaf Quran itu ke dadanya. Kemudian dia berkata kepada Abu Abdillah, "Semoga hari ini menjadi hari yang sangat penting bagiku dan bagimu." Setelah kejadian tersebut, Abu Abdillah tidak melihat pemuda itu lagi.
Pemuda itu bahkan tidak keluar rumah, demikian juga saat sholat maghrib dan isya, yang dia sepertinya tidak keluar rumah sama sekali. Setelah sholat isya, Abu Abdillah berencana mendatangi rumah tempat tinggal pemuda itu. Di sana, ia mendapati sebuah ember dan alat membersihkan diri. Ia juga melihat pemuda itu ternyata sudah meninggal dunia, dan terlihat sedang memeluk mushaf yang berada dadanya. Ia kemudian mengambil mushaf dari kamar pemuda itu, lalu minta tolong orang-orang sekitar, untuk membantu mengangkatnya ke tempat tidur. Pada malam hari itu saya berpikir, siapa yang bisa diajak bicara untuk memakaikannya kain kafan. Saat akan tiba waktu subuh, saya pun ke masjid untuk melantunkan azan subuh, lalu setelah itu sholat sunnah. Ketika saat itu, saya tiba-tiba melihat ada cahaya di arah kiblat. Saya pun mendekat, dan ternyata itu adalah kain kafan yang terlipat di arah kiblat. Saya pun mengambilnya dan mengucapkan Alhamdulillah, kata Abu Abdillah ketika menceritakannya. Setelah itu, Abu Abdillah membawa jenazah pemuda soleh itu ke rumahnya, dan ia kembali ke masjid. Selepas sholat subuh, tepatnya saat salam menengok ke kanan, ia mendapati Sabit al-Bunani, Malik bin Dinar, Habih al-Farisi, dan Solih al-Murri, yang mereka ada di sebelah kanannya. Ia pun bertanya kepada mereka semua, "Wahai saudara-saudaraku, apa yang membuat kalian datang kemari?" Akan tetapi, mereka kemudian malah bertanya balik, "Apakah ada seseorang yang meninggal semalam di sekitar tempat ini?" Abu Abdillah kemudian menjawabnya, "Ya benar, ada seorang pemuda yang meninggal malam ini, dialah yang biasa sholat bersamaku." Mereka kemudian berkata lagi, "Kami mohon, perlihatkanlah jenazah dia kepada kami." Dan begitu mereka masuk melihat jenazahnya, Malik bin Dinar membuka penutup muka jenazah pemuda itu, kemudian mencium dahinya di bagian yang biasa ia gunakan untuk sujud. Setelah itu, Malik bin Dinar berkata, "Demi ayahku, engkau wahai Hajjaj, seringkali jika dikenal di suatu tempat, engkau pindah ke tempat lain yang tidak mengenalmu. Bawalah dia untuk dimandikan." Abu Abdillah melihat masing-masing dari mereka membawa kain kafan, dan seraya berkata, "Sayalah nanti yang akan mengafaninya." Ketika mereka saling berebut, Abu Abdillah kemudian berkata, "Saya tadi malam berpikir tentang siapa orang yang bisa saya mintai tolong untuk mengafaninya. Kemudian ketika subuh, saya datang ke masjid untuk azan, lalu sholat sunnah. Saat itulah saya melihat ada kain kafan yang terbungkus rapi, dan saya tidak tahu siapa yang meletakkannya." Mendengar hal itu, Malik bin Dinar dan kawan-kawan berkata, "Jika benar begitu, kafankanlah dia dengan kain kafan itu." Dan akhirnya, pemuda tersebut dikafani, dan dikeluarkan untuk dimakamkan. Menurut kesaksian Abu Abdillah, dia hampir tidak bisa membawa jenazah pemuda soleh tersebut untuk bergerak ke kuburan. Sebab, saat itu banyak sekali orang yang menghadiri pemakamannya. Menjadi ahli surga walau ibadahnya biasa saja. Ada suatu kisah tentang laki-laki yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penduduk surga. Laki-laki tersebut membuat penasaran para sahabat karena ia tidak melakukan ibadah khusus dalam waktu siang ataupun malamnya. Ia hanya mengerjakan ibadah biasa seperti orang pada umumnya. Diceritakan dalam buku Kisah-Kisah Inspiratif Sahabat Nabi, karya Muhammad Nasrullah. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama sahabatnya. Beliau kemudian mengatakan bahwa sebentar lagi akan datang lelaki dari golongan ahli surga. Tak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki dari sahabat Ansor, yang janggutnya nampak basah karena bilasan wudhu, seraya menenteng kedua sandalnya dengan tangan kiri. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW mengucapkan hal yang sama kepada sahabatnya, yang kemudian datanglah orang yang sama. Pada hari ketiga, Nabi juga mengucapkan hal serupa, dan orang yang dimaksud pun datang lagi. Hal ini membuat Abdullah bin Amr bertanya-tanya,
Apa gerangan yang membuat laki-laki tersebut begitu mulia, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut 3 kali sebagai penduduk surga? Abdullah bin Amr kemudian bertekad untuk menguak apa keistimewaan dari laki-laki yang disebut-sebut sebagai penduduk surga ini. Dia kemudian membuntuti laki-laki Ansor itu, hingga tibalah ia ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, Abdullah bin Amr minta izin agar diperkenankan menginap selama 3 hari di rumah laki-laki tersebut. Selama bermalam di sana, Abdullah bin Amr mengamati setiap gerak-gerik penduduk surga ini. Akan tetapi, yang didapati malah ia semakin heran. Sebab, selama 3 hari itu dia tidak melihat amalan khusus yang diperbuat laki-laki tersebut, baik di siang ataupun malamnya. Laki-laki itu tak ubahnya seperti manusia lainnya. Bahkan, bisa dibilang ibadahnya terbilang sedikit. Laki-laki Ansor tersebut tidak menjalankan puasa sunnah pada siang harinya, dan tidak mendirikan sholat sunnah di tengah malam. Akhirnya, Abdullah bin Amr mengutarakan maksud kedatangannya, yang sebenarnya sembari menanyakan tentang rahasia amalan apa yang orang lain tidak mengetahuinya. Sebenarnya selama 3 hari ini aku berusaha mencari tahu tentang apa amalah keistimewaanmu. Hal itu dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa engkau adalah penduduk surga. Dan aku ingin tahu tentang amalan keistimewaanmu itu, sehingga aku bisa menirunya dan mengikutinya. Akan tetapi, laki-laki Ansor itu malah menjawab dengan polosnya. Aku tidak punya ibadah khusus, kecuali sebagaimana apa yang telah engkau lihat. Mendengar jawaban tersebut, Abdullah bin Amr kemudian memutuskan untuk pamit pulang. Tatkala ia hendak pergi, laki-laki itu tiba-tiba berkata, "Namun aku tidak pernah terbesit menipu salah seorang pun dari orang-orang muslim, dan aku tidak memiliki rasa dengki atas nikmat orang lain, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya." Mendengar hal itu, Abdullah bin Amr seolah menemukan jawaban yang ia cari selama 3 hari ini. Dia pun kemudian mengatakan kepada lelaki tersebut, "Hal inilah yang mungkin membuatmu mendapat kedudukan mulia." Kisah tentang laki-laki penduduk surga ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Orang soleh yang berhenti bersolawat. Suatu zaman terdapat seorang yang cukup soleh, yang setiap harinya selalu membaca solawat Nabi. Ia kerap bertemu Rasulullah dalam mimpinya, dan diperlakukan dengan hangat oleh Rasulullah pada setiap perjumpaannya. Tapi suasana perjumpaan kali ini begitu berbeda. Dalam mimpinya, dia melihat Rasulullah tidak seperti biasanya. Rasulullah nampak bersikap dingin, dan Rasulullah tidak menoleh kepadanya, dan tidak menyapanya. Kemudian orang soleh tadi memberanikan diri bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah yang mulia sedang murka terhadapku?" Tanya orang soleh. "Tidak," jawab Rasulullah dengan singkat. "Lantas, apa yang menyebabkan engkau bersikap demikian?" Tanya orang soleh. "Aku tidak sudi memandangku, karena aku tidak mengenalimu," kata Rasulullah. Lalu dijawab orang soleh, "Bagaimana bisa yang mulia tidak mengenaliku, padahal aku salah seorang dari umatmu?" Sementara, ulama yang menjadi ahli waris yang mulia meriwayatkan, bahwa yang mulia lebih mengenal umat yang mulia sendiri, dibanding pengenalan ibu terhadap anaknya. Maka kembali dijawab Rasulullah, "Mereka semua itu benar. Hanya saja, engkau tidak mengingatku melalui solawat. Sementara, daya pengenalanku terhadap umatku, tergantung pada kekuatan mereka membaca solawat," kata Rasulullah. Ia pun terbangun, dan hatinya begitu sedih. Tetapi setelahnya ia menyadari, bahwa sudah sekian bulan ini ia tidak membaca solawat. Kemudian setelah kejadian itu, ia bertekad akan membaca solawat Nabi sebanyak 100 kali dalam setiap hari. Dan ia kemudian berhasil membuktikan tekadnya dengan baik. Dan akhirnya pada suatu malam, ia bermimpi berjumpa lagi dengan Rasulullah. Dan dalam mimpinya itu, kini ia disapa dengan hangat kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kisah orang soleh ketika menghadapi ujian. Semua orang pasti ingin dijauhkan dari azab atau hukuman dari Allah Ta'ala. Namun tidak demikian dengan bala atau ujian, di mana sebagian hamba-hamba yang soleh akan senang ketika dirinya diberi ujian tersebut. Secara makna, bala artinya ujian dan cobaan. Bagi sebagian orang soleh, bala merupakan sebuah kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman. Sedangkan musibah artinya ujian yang tidak disukai oleh manusia. Musibah ini bisanya seperti kelamangan dan bencana, namun ada hikmah di dalamnya. Sedangkan azab adalah peringatan berupa siksaan atau hukuman Allah Ta'ala karena disebabkan kezoliman dan kemaksiatan. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menceritakan beberapa kisah orang yang beriman saat dirinya diberi ujian bala berupa penyakit. Kata Ibnu Athaillah, seharusnya bala yang menimpa padamu terasa ringan. Karena engkau telah mengetahui bahwa Allah lah yang telah mengujimu atau memberi bala padamu. Maka Tuhan yang menimpakan kepadamu takdirnya itu, Dia pula yang telah biasa memberi sebaik-baik apa yang dipilihkannya untukmu. Dialah yang membiasakan engkau merasakan sebaik-baik pilihan atau pemberiannya. Abu Ali Ad-Daqqaq pernah berkata, suatu tanda seorang itu mendapat taufik karunia Allah, ialah terpeliharanya iman tauhid di waktu menghadapi bala dan ujian bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, mungkin kamu tidak suka pada sesuatu, padahal itu baik untukmu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 216. Dikisahkan, Imron bin Husain radhiyallahu anhu, dia pernah menderita penyakit buang air selama 30 tahun, dan tidak dapat bergerak dari tempat tidurnya. Sehingga, ia dibuatkan lubang di bawah tempat tidurnya, yang untuk kencing dan buang airnya. Pada suatu hari, datanglah saudaranya yang bernama Al-Ala'a atau Mutorif bin Ash-Shihir. Saudaranya itu lalu menangis, tatkala melihat penderitaan Imron bin Husain. Melihat saudaranya itu sedih, maka ditanyalah oleh Imron bin Husain, wahai saudaraku, mengapakah engkau menangis? Saudaranya kemudian menjawabnya, karena aku melihat keadaanmu yang demikian itu. Imron bin Husain kemudian berkata, janganlah engkau menangis, karena sesungguhnya aku suka pada apa yang disukai Allah untukku. Kemudian Imron bin Husain melanjutkan perkataannya itu, wahai saudaraku, saya akan berkata kepadamu, dan semoga ini bermanfaat bagimu. Akan tetapi, janganlah engkau buka rahasia ini kepada orang lain, hingga aku telah meninggal. Sesungguhnya, para malaikat berziarah padaku, dan memberikan salam kepadaku. Sehingga, aku merasa senang dengan adanya mereka. Abu Tholib Al-Makki pernah berkata, manusia itu tidak suka miskin, hina, dan berpenyakit. Padahal, itu semua baik baginya untuk bekal di akhirat kelak. Dan sebaliknya, mereka malah suka kekayaan, sehat, dan terkenal, padahal itu semua bahaya di sisi Allah, dan akan jelek akibatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah untuknya kebaikan, maka diujinya dengan musibah bala. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, janganlah menuduh tidak baik terhadap segala apa yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Beliau, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, jika Allah kasih sayang kepada seorang hamba, maka diujilah ia dengan bala. Jika ia sabar, maka akan dipilihnya. Dan jika telah ridho, maka ia akan diistimewakan. Berkatalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, barang siapa yang mengira telah hilang kasih sayang Allah kepadanya, sebab diturunnya bala atau ujian yang ditakdirkan Allah kepadanya, maka yang demikian itu disebabkan karena dangkalnya pandangan imannya. Dikisahkan, Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu ketika menderita sakit, maka diputuskan harus dipotonglah betisnya. Dan ketika akan dilaksanakan pemotongan oleh ahli bedah, maka dia hendak diberi obat tidur,
supaya nantinya dia tidak akan merasakan sakit. Namun tak disangka, Urwah justru malah menolaknya, sembari berkata, "Jangan kalian beri obat tidur, tetapi potonglah betisku tanpa menggunakan obat tidur." Dan ketika betisnya digergaji, tidaklah terdengar keluhannya kecuali ucapan hasbi Allah, cukup bagiku rahmat Allah. Dan setelah operasinya selesai, ia menyuruh pembantunya supaya mencuci, membungkus potongan betisnya itu, dan menguburnya di kuburan kaum muslimin. Setelahnya, Urwah kemudian berkata, "Allah telah mengetahui bahwa kaki itu tidak pernah saya gunakan berjalan kepada maksiat. Ya Allah, jika Engkau ingin ambil, masih banyak sisanya. Dan jika Engkau memberi bala, masih banyak selamatnya." Masya Allah, inilah kisah yang sangat luar biasa. Ketika seseorang bergantung kepada Allah, dan ridho dengan kehendaknya, maka semuanya menjadi ringan. Imam Al-Junaidi pernah berkata, "Ketika saya tidur di tempat Asari As-Sakoti, tiba-tiba saya dibangunkan, lalu dia berkata, 'Wahai Junaid, saya telah bermimpi seolah-olah berhadapan dengan Allah,' lalu Allah berkata kepadaku, 'Wahai Sari, ketika aku membuat makhluk, maka semua mengaku cinta kepadaku. Kemudian aku membuat dunia, maka lari daripadaku 90%, dan hanya tinggal 10%. Kemudian aku membuat surga, maka lari daripadaku 90%, dari sisanya yang sedikit itu. Kemudian aku membuat neraka, maka lari daripadaku 90% lagi dari sisanya itu. Kemudian aku membuat bala, maka lari daripadaku 90% lagi dari sisa-sisanya itu. Maka aku pun berkata kepada sisa yang tinggal sedikit sekali itu, dunia kamu tidak mau, surga kamu tidak suka, neraka kamu tidak takut, dan bahkan bala musibah pun juga kamu tidak lari. Maka, apakah sebenarnya keinginanmu itu?' Maka dijawablah oleh mereka, 'Engkau telah mengetahui keinginan kami.' Aku pun kemudian berkata lagi, 'Aku akan menurunkan kepadamu bala, yang kamu tidak akan sanggup menanggungnya, walaupun dengan bukit yang besar. Jadi, masih sabarkah kamu?' Maka dijawablah oleh mereka, 'Apabila engkau yang menguji, maka terserahlah pada, dan berbuatlah sesuai kehendakmu.' Maka dari itu, mereka itulah hambaku yang sebenar-benarnya." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tiada sesuatu yang menimpa seorang mukmin berupa penderitaan, kelelahan, atau risau hati dan pikiran, melainkan semua itu akan menjadi penebus dosanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Mas'ud berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tiada seorang muslim yang terkena musibah bala, gangguan, atau penyakit, dan yang lebih ringan dari itu, melainkan Allah telah menggugurkan dosanya, bagaikan gugurnya daun pohon." Janganlah kita menjadi orang yang dangkal pandangannya, sehingga tidak dapat melihat adanya nikmat dan rahmat karunia Allah dalam takdir musibah bala itu. Apabila mau berprasangka baik kepada Allah, maka banyak sekali karunia Allah yang diberikan, bersamaan dengan bala ujian itu. Di antaranya sebab bala itu, kita ditempatkan Allah di pintu rahmatnya. Sebab dari bala, nafsu kita akan menjadi lemah, dan hilang kekuatannya. Hilanglah sifat-sifatnya yang menjatuhkan kita ke pintu maksiat dan mencintai dunia. Sebab bala, hati mudah untuk taat, seperti sabar, ridho, tawakal, zuhud, dan ingin bertemu dengan Allah. Sebab bala, dosa-dosa seseorang akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasakan kehebatan saat ibadah sholat. Ketika manusia diciptakan di muka bumi ini, tentu selalu diiringi dengan berbagai macam cobaan. Saat menghadapi cobaan tersebut, terkadang manusia tidak bisa memecahkannya sendiri. Ia butuh orang yang dapat membantunya, untuk meringankan beban yang pada dirinya. Berbagai macam cara dilakukan manusia, untuk meringankan beban yang dipikulnya. Bahkan,
Ada yang sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar masalahnya dapat terselesaikan dengan cepat. Namun, hal itu hanya dapat menambah dosa dan masalah. Agama telah mengajarkan berbagai macam hal yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh setiap manusia. Salah satu solusi tersebut sebenarnya sering dikerjakan oleh umat Islam itu sendiri. Akan tetapi, terkadang mereka belum menyadari tujuan dan kehebatannya. Solusi tersebut adalah mengerjakan ibadah sholat. Seorang muslim terkadang tidak menyadari bahwa sholat adalah media paling ampuh untuk menuntaskan segala masalah yang dihadapinya. Mendirikan sholat bukan sekadar menunaikan kewajiban, tetapi dapat menjadi pengobat hati manusia yang sedang dirundung masalah. Karena melalui sholat, ia dapat mencurahkan segalanya kepada Sang Penguasa langit dan bumi. Dan dari sholat itulah, Allah memberikan solusi yang terbaik untuk dirinya. Dalam buku-buku Al-Fuqih wa Qisah, karya Hani Al-Hajj, di dalamnya diceritakan bahwa suatu hari ada seorang ibu datang kepada seseorang yang dikenal soleh. Ibu tersebut mengadukan anaknya, yang diketahui telah diambil oleh penjaga istana. Ia meminta kepada orang soleh tersebut, agar anaknya didoakan tetap hidup dan selamat, dari segala niat buruk penjaga istana itu. Orang soleh itu pun kemudian melaksanakan sholat begitu lama, sampai membuat hati sang ibu terbakar oleh kesedihan dan kekhawatiran. Setelah sholat, orang soleh itu mendengar rintihan sang ibu. "Ya Allah, bagaimana kini nasib keadaan anakku?" "Tenang Bu, dengan izin Allah, anakmu akan baik-baik saja, karena saya telah mengadukan kepada Allah tentang masalah yang engkau hadapi saat ini," kata orang soleh tersebut sambil menenangkan hati si ibu. Tak lama kemudian, saat orang soleh sedang mengisi majelis ilmu bersama para jamaahnya, tiba-tiba muncul seorang perempuan, yang kemudian bertanya, "Adakah di antara kalian yang anaknya diambil oleh penjaga istana? Jika ada, anak tersebut sekarang berada di rumahku." Mendengar pertanyaan itu, sang ibu kemudian langsung mengangkat tangannya. Dengan penuh haru dan bahagia, sang ibu bergegas menuju rumah perempuan itu, untuk segera mengambil anaknya. Demikianlah kehebatan ibadah sholat, yang terbukti mampu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh manusia. Kisah barusan bukanlah satu-satunya bukti tentang kehebatan sholat, tetapi masih banyak kisah lainnya yang menceritakan keajaiban sholat, dalam mengatasi segala permasalahan, yang terkadang mencekik raga setiap manusia. Telah kita ketahui, dalam sholat kita diwajibkan untuk sujud berkali-kali. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak ada apa-apanya di mata Allah. Ia butuh Sang Maha Penguasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya lah ia mengadu dan memohon pertolongan. Dan dalam sujud itulah Allah hadir mendengarkan segala keluhan yang dirasakan hambanya. Oleh karena itu, Rasulullah selalu mengingatkan umatnya untuk memperbanyak doa saat sujud, karena di sanalah jarak terdekat antara Allah dan hambanya. Kisah orang soleh dan ular yang berkhianat. Kisah ular dan manusia nan soleh ini disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fashani. Kisah ini diambil dari kitabnya yang berjudul Al-Majalis Susaniyah. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki bernama Muhammad ibnu Hamir. Beliau adalah orang yang rajin berpuasa pada siang hari, dan pada malam harinya beliau beribadah qiyamul lail. Pada suatu saat, beliau pergi untuk berburu hewan di hutan. Di tengah jalan, tiba-tiba ada seekor ular mencegatnya, lalu terjadilah beberapa dialog. Ular itu kemudian berkata, "Wahai Muhammad, tolong selamatkan aku dari musuhku, yang dia berbuat jahat kepadaku. Sekarang, musuhku sedang ada di belakangku. Aku mohon, tolonglah aku, sebab aku dari golongan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah mendengar permohonan si ular, seketika itu juga Ibnu Hamir membuka selendangnya, dan berkata, "Masuklah engkau ke selendangku sekarang juga." Ular itu kemudian berkata, "Kalau aku di dalam selendang, musuhku akan tahu. Jika kamu sudi untuk berbuat baik kepadaku, bukalah mulutmu hingga aku masuk ke sana." Muhammad ibnu Hamir kemudian berkata, "Aku khawatir,
engkau nanti akan membunuhku." Ular itu kemudian berkata, "Tidak wahai Muhammad, demi Allah, aku tidak mungkin tega membunuhmu." Dengan perlahan, kemudian Ibnu Hamir membuka mulutnya, lalu ular pun masuk ke dalam tubuhnya. Setelah Ibnu Hamir meneruskan perjalanan, beliau kemudian bertemu dengan seseorang yang membawa parang. Ia mengaku sedang mencari sosok ular yang menjadi musuhnya. Setelah mendapat pertanyaan tersebut, kemudian Ibnu Hamir mengaku bahwa dia tidak tahu keberadaan ular yang menjadi musuhnya tersebut. Demikian percakapan Ibnu Hamir, yang menutup-nutupi keberadaan si ular, seraya ia mengucap istighfar sebanyak 100 kali. Perlahan Ibnu Hamir melangkahkan kakinya, dan meneruskan perjalanan. Setelah berada cukup jauh, si ular pun mengeluarkan kepalanya. Ular itu kemudian bertanya, "Sudahkah musuhku pergi dari sini?" Muhammad Ibnu Hamir kemudian menjawab, "Kulihat kiri kanan, tapi aku tidak melihat siapapun. Dan jika engkau ingin keluar, maka silahkanlah keluar." Ular itu kemudian berkata, "Wahai Muhammad, ada dua opsi untukmu sekarang. Yang pertama, engkau pilih aku menghancurkan limpamu dari dalam, atau yang kedua, aku akan melubangi hatimu ini, dan aku biarkan dirimu tanpa ruh." Muhammad Ibnu Hamir kemudian berkata, "Subhanallah, di manakah janji yang sudah engkau ucapkan tadi? Apakah engkau lupa dengan sumpahmu? Kenapa cepat sekali kamu melupakannya?" Ular itu kemudian berkata, "Kenapa kamu lupa permusuhanku dengan nenek moyangmu, yakni Nabi Adam alaihi salam? Yang mana, akulah yang membuatnya keluar dari surga. Salahmu sendiri, atas dasar apa kamu melakukan kebaikan kepada makhluk, yang sepantasnya tidak perlu diperlakukan dengan baik?" Muhammad Ibnu Hamir tak menyangka jawaban keji dari ular, sampai-sampai dia terpaksa melakukan kebohongan pula. Muhammad Ibnu Hamir lalu bertanya, "Apakah engkau yakin akan membunuhku?" Ular itu lalu menjawabnya, "Iya pasti, aku pasti akan membunuhmu." Muhammad Ibnu Hamir kemudian berkata, "Kalau begitu tunggu sebentar, hingga aku naik ke gunung untuk menyiapkan diri." Ular itu lalu menjawabnya, "Silahkan engkau berbuat semaumu, sebelum nyawamu melayang." Setelahnya, kemudian Ibnu Hamir bergegas naik ke atas gunung. Di tengah keputusasaan tidak akan ada harapan lagi untuk hidup di dunia. Dan ketika sampai di puncak, dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Allah Zat yang Maha Lembut, berlaku lembutlah kepadaku dengan kelembutanmu yang sama. Wahai Allah Zat yang Maha Lembut, dengan kekuasaanmu yang dengan engkau menguasai Arash, lalu Arash pun tidak mengetahui di mana kekuasaanmu, kecuali tidak engkau lindungi diriku dari kejahatan ular ini." Setelah berdoa, Ibnu Hamir kemudian melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanannya, seketika itu ada sosok laki-laki rupawan, berbau harum wangi, dan sangat bersih, yang menghampirinya. Si lelaki rupawan itu berkata, "Salamun alaika ya Muhammad. Kenapa engkau terlihat begitu bersedih? Ada apa gerangan?" Kemudian Ibnu Hamir menjawabnya, "Waalaikumsalam wahai saudaraku. Musuhku di dalam perutku ini telah berbuat jahat kepadaku." Kemudian si lelaki rupawan memberikan sesuatu daun hijau, yang nampak seperti daun zaitun, sambil ia berkata, "Wahai Muhammad Ibnu Hamir, kunyahlah daun ini, setelah itu telanlah." Sungguh tak diduga, ketika Ibnu Hamir mengunyah serta menelannya, si ular kemudian berputar-putar di dalam perutnya, dan keluar dengan keadaan berkeping-keping dari arah bawah, atau dari duburnya. Menyaksikan kejadian luar biasa itu, Ibnu Hamir memegang baju si rupawan, dan berkata, "Siapa sebenarnya dirimu ini? Yang mana, Allah telah menyelamatkanku dengan perantara darimu." Kemudian lelaki rupawan itu berkata, "Ingatkah engkau wahai Muhammad Ibnu Hamir, saat engkau dianiaya oleh si ular, dan kemudian engkau berdoa dengan doamu tadi? Sebab doamu itulah, kemudian para malaikat mengadu kepada Allah,
dan kemudian mengutus pada diriku ini untuk menolongmu. Aku adalah malaikat ma'ruf yang tinggal di langit keempat. Saat itu dikatakan kepadaku, pergilah ke surga, ambil daun berwarna hijau, dan segera berikan kepada hambaku, Muhammad ibnu Hamid. Karena itu, tetaplah engkau berbuat baik kepada orang lain, karena perbuatan baik itu akan menjaga pelakunya dari keburukan. Meskipun orang tersebut tidak mempedulikannya, namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Kisah tersebut mengilhami kepada kita tentang kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain, yang mana itu tidak akan pernah sia-sia. Walaupun orang yang kita berikan kebaikan tidak membalas, atau bahkan mereka tidak mengakuinya. Namun sudah menjadi sunatullah, kebaikan akan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kebaikan akan menyelamatkan kita dari arah yang tak terduga. Kisah pengemis dan orang soleh. Kisah pengemis dan orang soleh ini mengajarkan kepada kita tentang kritik yang disampaikan orang lain adalah suatu keuntungan bagi orang beriman. Pada suatu hari, ada orang soleh lewat di hadapan pengemis. Dengan memelas, pengemis itu meminta bagian sedekah untuk dirinya. "Wahai Tuan, sudilah membagi karunia yang telah Allah berikan kepadamu, walaupun hanya sedikit saja." Demikian ucap si pengemis yang mulai melancarkan rayuannya. Sejenak, orang soleh itu memandang kepada pengemis. Sungguh menyesal hatinya saat itu, karena ia sedang tidak memiliki uang sama sekali. "Seandainya aku punya uang, aku pasti memberikannya," pikir orang soleh itu. "Berilah aku sedekah," pinta pengemis itu. Segala puji bagi Allah, yang memberikan saat lapang dan saat sempit kepada hambanya. "Maaf, saat ini aku tidak memiliki apapun untuk kuberikan padamu," jawab orang soleh tersebut. Si pengemis merasa kesal dan marah kepada orang soleh itu, kemudian ia pergi dan mulai mencaci maki orang soleh itu di jalanan. "Dasar orang yang pelit. Tidak punya perasaan melihat orang lapar," ucap si pengemis dengan kesal dan marah. Amarah memenuhi hati si pengemis, sehingga ia hanya memikirkan kesalahan-kesalahan orang soleh itu. Sesungguhnya orang yang disibukkan mencari kesalahan orang lain, tidak akan pernah bisa melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Si pengemis tetap merasa kesal, meskipun ia pernah menerima kebaikan orang soleh pada waktu-waktu sebelumnya. Di tempat orang soleh berada, seseorang sedang melapor kepadanya, bahwa si pengemis sedang mencaci maki dirinya di tempat lain. Setelah mendengar laporan itu, lelaki soleh itu malah tersenyum, dan berkata, "Biarkan saja, tidak apa-apa. Pengemis itu hanya menyebutkan sedikit dari banyaknya sifat burukku. Mungkin hanya 1 dari 100 sifat buruk yang aku punya. Tetapi bukankah dia tahu, bahwa engkau pernah berbuat baik pada dirinya?" Tanya orang yang melaporkan itu. "Dia baru kenal dengan diriku beberapa tahun saja, dibandingkan puluhan tahun umurku hidup di dunia ini. Jadi, dia belum sepenuhnya mengenal diriku yang asli," ucap orang soleh tersebut. "Wahai orang soleh, apa untungnya bagi dirimu dengan perlakuan buruk si pengemis itu, dan engkau malah tersenyum mendengar laporanku tadi?" Tanya orang yang melaporkan itu. "Sesungguhnya hanya Allah saja yang mengetahui kesalahan-kesalahanku. Bahkan, Dia lebih tahu dari diriku sendiri. Seandainya ada orang yang mau memerhatikan dan mencatat kesalahan-kesalahanku sejak aku di dunia, maka aku termasuk orang yang beruntung. Karena aku bisa segera memperbaikinya, sehingga aku tidak takut lagi akan tuntutan Allah kelak di hari kiamat. Bila seseorang karena ketidaktahuannya, mengejek, dan merendahkanmu, maka janganlah engkau layani. Anggaplah itu sebagai kritik dan saran, untuk membuatmu lebih baik ke depannya." Kisah orang soleh yang berkeliling desa. Kisah ini bersumber dari kitab Hilyatul Aulia wa Tabaqat al-Asfiyah, karya Abu Nuaim al-Fahani. Terdapat sebuah kisah dari salah seorang kekasih Allah, yang dia suka berkeliling desa. Alasan beliau berkeliling desa,
karena beliau takut jika suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nyawanya, sedangkan dirinya dalam keadaan terpedaya dengan dunia. Orang tersebut adalah Al-Farror. Waliullah ini dikenal dengan tingkahnya yang terus bergerak, tidak mau diam karena takut dari kelalaian dan terperdaya dalam menjalani hidupnya. Sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Muhammad, dari Amr bin Usman Al-Makki, bahwa Al-Makki pernah bertemu dengan seorang laki-laki, yang terus berkeliling desa yang ada di Mesir. Al-Makki kemudian bertanya, "Kenapa aku melihatmu tidak pernah diam di satu tempat?" Al-Farror kemudian berbalik bertanya, "Bagaimana mungkin orang yang sedang diincar, dia bisa diam di satu tempat?" Al-Makki kemudian berkata, "Bukankah kamu berada di dalam genggamannya di setiap tempat?" Al-Farror kemudian berkata, "Itu benar, tetapi yang aku khawatir adalah, jika aku mukim di suatu tempat, dia mencabut nyawaku dalam keadaan terpedaya, karena bermukim dengan orang-orang yang terpedaya." Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memberi kabar, bahwa para walinya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dalam artian, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena selainnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Yunus ayat 62 hingga 63. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman, dan mereka selalu bertakwa. Waliullah adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kisah Waliullah Al-Farror yang selalu mengingat kematian, yang merupakan kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, beliau selalu merasa diawasi oleh Allah, kemudian membuatnya terus berkeliling desa, agar tidak terjerumus dengan kelalaian sebab lingkungan sekitarnya. Oleh karena itulah, jangan mudah menghina dan meremehkan orang lain, yang lakunya berbeda dengan orang pada umumnya. Bisa jadi orang tersebut adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya, Allah menyebarkan para walinya di tengah-tengah kita semua, dengan cara menyembunyikannya. Dan tentu saja Allah mempunyai maksud atau tujuan tersendiri, kenapa para kekasihnya mempunyai tingkah laku yang beragam. Salah satunya adalah, menunjukkan bahwa jalan untuk menggapai ridhonya itu dari segala arah, dan tidak seragam. Di sisi lain, kisah waliullah yang dianggap nyeleneh adalah bentuk ujian terhadap diri manusia. Sejauh mana akhlaknya kepada sesama ciptaannya, apakah mereka bisa mengambil hikmah dari sesuatu yang terjadi di depannya, atau justru malah menghina, atau meremehkan seseorang, hanya karena berbeda tingkah laku dengan yang lainnya. Tentu saja, dalam kisah para waliullah kita sering melihat tingkah laku yang tidak pada umumnya. Namun itu semua adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melihat hamba-hambanya yang bertakwa, dan yang beriman kepadanya. Karena orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tentu tidak akan dengan mudah menghina, meremehkan, apalagi menghakimi seseorang dari bentuk luarnya saja. Sebab, yang berhak menghakimi hati dan tingkah laku manusia, hanyalah Allah Ta'ala semata. Orang soleh yang salah bersedekah. Alkisah, ada seorang mengumpulkan hartanya yang banyak, untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut ia lakukan lantaran ia ingin bersedekah ikhlas tanpa pamrih, dan tak ingin diketahui seorang pun. Ia kumpulkan uang hari demi hari, sampai berjumlah sekian ribu dinar dalam setahun. Sesudah uangnya terkumpul, pria itu kemudian pergi keluar rumah pada malam hari. Dilihatnya ada seorang wanita tidur di jalanan. Mungkin dia adalah orang yang susah. Begitu kira-kira ia berpikir. Sambil menutup wajahnya, agar tidak diketahui, diberikanlah bungkusan uang itu, kemudian ia langsung berlari. Pada pagi harinya, di kampung itu menjadi ribut. Ada seorang pelacur yang mendapatkan bungkusan uang dari orang yang tak dikenalnya. Maka orang itu pun bergumam, "Subhanallah, aku salah memberi. Aku kira dia wanita susah, ternyata dia adalah pelacur. Ya Rob, setahun kukumpulkan uang untuk dapat pahala sedekah yang sembunyi-sembunyi, ternyata uangku hanya untuk pelacur."
Mendapati nasib yang demikian, ia pun tidak lantas berputus asa. Kemudian dikumpulkannya lagi sekian ribu dinar. Kali ini ia tidak mau tertipu lagi. Pada suatu malam, kembali ia beraksi. Dilihatnya seorang laki-laki yang sedang duduk diam di suatu tempat yang gelap. Ini pasti adalah orang yang susah, gumannya. Kemudian dilemparkannya bungkusan uang sedekah itu, lalu ia bergegas pergi berlari. Pada pagi harinya, terdengar kabar gempar di kampung itu. Si laki-laki yang dikenal sebagai pencuri, ternyata ia mendapatkan sebungkus uang yang banyak. Malam itu ia tengah menyusun strategi sendirian untuk mencuri. Nyatanya, belum sempat melakukan aksinya, dia malah mendapatkan uang dengan jumlah yang amat besar. "Ya Rob, 2 tahun aku bekerja khusus untuk memberi nafkah orang yang susah dengan sembunyi-sembunyi. Tahun lalu yang kuberi seorang pelacur, dan tahun ini yang kuberi adalah seorang pencuri." Namun lagi-lagi ia tetap tak putus asa. Ia kumpulkan lagi uang sedekah, sampai setahun berikutnya. "Ya Rob, ini hartaku yang terakhir. Kalau sedekah ini masih saja tidak tertuju kepada mustahik, maka selesailah. Ya Rob, sungguh aku tidak mampu lagi," ucapnya ketika bermunajat. Pada waktu yang telah dipersiapkannya, kembali ia melaksanakan niat baiknya untuk ketiga kalinya. Malam itu ia melihat seorang orang tua tengah tertatih-tatih. "Inilah orang yang pasti berhak atas sedekahku. Malam-malam hari orang tua ini jalan dengan tongkat, pasti dia orang yang susah," katanya dalam hati. Kemudian dilemparkan uang itu, seraya berkata, "Ini untukmu." Dan ia pun pergi meninggalkan sang pria tua dengan cepat, sambil menutupi wajahnya. Pagi harinya terjadi kegemparan lagi, seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Orang tua renta yang dikenal orang paling kaya, dan orang paling kikir di kampung itu, ternyata ia semalam mendapat uang kaget. Mendengar kabar itu, si pelaku sedekah sembunyi-sembunyi ini berkata, "Ya Rob, yang pertama pelacur, yang kedua pencuri, dan yang ketiga orang tua paling kaya, dan paling kikir di kampung ini. Ya Rob, apakah arti perbuatanku ini?" Ucapnya kepada Allah. Ia pun kemudian memilih diam, seraya mengikhlaskan apa yang telah dilakukannya. Waktu tak terasa berjalan, hingga sekian tahun kemudian. Tepatnya pada 20 tahun kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka rahasia perbuatan sedekah orang tersebut. Pelaku sedekah tadi mendapat kabar tentang 2 orang bersaudara yang menjadi ulama besar. Murid keduanya mencapai puluhan ribu orang, dan si pelaku sedekah tadi termasuk orang yang mengaji kepadanya. Ternyata, 2 ulama bersaudara itu adalah anak seorang pelacur, yang dulu diberi sedekah orang misterius secara sembunyi-sembunyi. Si perempuan ini dahulunya melacur untuk menafkahi anaknya. Ketika mendapatkan sedekah dadakan itu, ia kemudian memilih bertaubat, dan menjadikan harta dadakan itu untuk menyekolahkan kedua anaknya. Hingga, kedua anaknya menjadi alim dan menjadi ulama besar. Air mata si pelaku sedekah pun mengalir. Ternyata, yang diberikannya puluhan tahun yang lalu, Allah telah membalasnya dengan berlipat ganda. Yaitu dengan lahirnya 2 ulama soleh bersaudara, yang diikuti oleh puluhan ribu orang yang belajar kepada keduanya. Inilah balasan keikhlasan dari sang pelaku sedekah tadi. Tidak lama kemudian, ia mendengar lagi ada seorang wali soleh telah wafat, yang jenazahnya diantar oleh ribuan orang. Siapa wali yang soleh itu? Ternyata, waliullah itu adalah dulunya seorang pencuri, yang pada suatu malam mendapatkan sedekah dari orang tak dikenal. Ketika hendak mencuri pada malam itu, ia berdoa kepada Allah. "Ya Rob, berikan aku keluhuran. Jika aku mendapat rizki malam ini, maka aku akan taubat." Tatkala ada yang melemparinya bungkusan uang itu, segeralah ia bertaubat, sesuai dengan janjinya.
Ia lantas memperbaiki diri dari segala kesalahan yang diperbuatnya. Ia beribadah dengan setekun-tekunnya, beristiqomah dengan ucapan dan tindakannya, hingga Allah Ta'ala mengangkatnya menjadi orang yang soleh. Si fulan yang bersedekah itu amat terharu, dan ia kemudian berdoa, "Ya Rob, tinggal orang yang ketiga. Bagaimanakah dengan nasib orang tua yang paling kaya, dan orang paling kikir di kampung kami ini?" Ternyata, tak lama ia mendengar kabar, bahwa orang kaya yang kikir itu telah wafat. Semenjak kejadian sedekah kaget itu, dan sebelum wafatnya, si kikir tua itu pindah ke kampung lain. Ia berwasiat kepada anaknya, agar memberikan seluruh hartanya bagi baitul mal dan penyantunan para anak yatim. Itu dilakukan oleh si orang tua yang kikir, setelah ia merasa malu dan merenung bahwa, kepada dia yang kaya dan kikir itu, masih ada orang yang menyedekahinya. Subhanallah. Anak raja yang menjadi orang soleh. Kisah ini bersumber dari kitab Uyun Al-Hikayat, karya Ibnu Al-Jauzi. Di suatu zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad, hiduplah seorang raja dengan kekuasaan yang besar. Selain memiliki harta melimpah dan usia panjang, ia juga mempunyai banyak anak. Namun ia kecewa, karena setiap anaknya dewasa, tidak ada yang mau menekuni politik, sebagaimana sang ayah. Mereka malah memilih jalan menjadi seorang sufi. Hal ini membuat sang raja bingung. Dia takut tak ada yang meneruskan tampuk kepemimpinan kerajaan. Hingga pada suatu ketika ia sudah terlampau tua, ia memiliki anak lagi, yang sebut saja namanya Fulan. Oleh sang raja, Fulan digadang akan menjadi penerusnya, yakni memimpin kerajaan, dan tidak diizinkan untuk mengikuti jejak kakak-kakaknya menjadi sufi. Sang raja pun memanggil para petinggi kerajaan, dan mengatakan apa yang ia rasakan, dan ia inginkan. "Saya ingin anak bungsu saya ini mencintai dunia, dan kelak mau meneruskan kepemimpinan kerajaan ini. Lakukan segala cara, agar keinginan saya ini berhasil." Ucap perintah sang raja. Mendengar perintah tersebut, kemudian petinggi kerajaan berdiskusi, dan sepakat untuk membangun benteng yang tinggi, agar si putra mahkota tidak mengenal dunia luar sama sekali. Ia dididik untuk selalu menyukai kemewahan dunia. Setiap sang anak berjalan-jalan menunggang kuda, ia selalu mentok terhalang benteng, dan ia tidak bisa keluar. Ia kemudian berkata kepada para karyawan kerajaan, "Saya yakin, ada kehidupan di luar benteng ini. Saya mohon, keluarkan saya dari sini. Saya ingin menambah wawasan dan bertemu banyak orang." Hal itu kemudian dilaporkan kepada sang raja. Mendengar permintaan sang anak, raja menjadi malah bingung. Raja pun mengambil inisiatif untuk memberikan hiburan kepada si anak, agar ia tidak lagi ingin keluar kerajaan. Sediakan hiburan dan permainan untuknya. Akhirnya Fulan terhibur, dan keinginannya keluar bisa dibatalkan. Namun, setahun kemudian, ia ingin keluar benteng lagi. Sang raja pun mengetahui permintaan sang anak. Akan tetapi, entah karena apa, kali ini sang raja mengizinkannya. Akhirnya, saat itu Fulan bisa jalan-jalan keluar kerajaan, namun tetap dengan pengawalan ketat. Saat di luar kerajaan, ia melihat ada seorang yang sakit. Fulan kemudian bertanya, mengapa orang itu? "Dia orang yang sedang sakit," jawab para karyawan kerajaan. Fulan kemudian bertanya, apakah setiap orang termasuk dirinya yang memiliki segala kemewahan, juga bisa mengalami sakit? Mereka, para karyawan kerajaan kemudian mengiyakan pertanyaan Fulan. Sehingga saat itu Fulan berkesimpulan, bahwa kehidupan dunia ini sungguh tidak menyenangkan. Ia kembali ke kerajaan dengan perasaan sedih. Melihat anaknya sedih, sang raja memberikan perintah untuk menghibur anaknya, dengan segala hiburan, dan ia akhirnya terhibur sesaat. Setahun kemudian, Fulan ingin keluar lagi untuk melihat dunia di luar benteng. Di luar benteng kerajaan, si Fulan melihat seseorang yang sudah tua dan pikun.
Maka ia pun bertanya penasaran, apakah setiap orang akan mengalami hal demikian, dan ia takut terhadap hal itu. Para karyawan kerajaan kemudian mengiyakan kembali pertanyaan si Fulan. Kehidupan macam apa ini? Jawab Fulan yang kemudian ia pun bersedih. Singkat cerita, sang raja mengetahui kesedihan raja. Ia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yakni menginstruksikan untuk kembali memberinya hiburan. Setahun kemudian, hal yang sama terjadi, dan Fulan kembali berjalan-jalan keluar kerajaan. Kali ini, ia melihat beberapa orang mengangkat keranda, dan di atasnya ada jenazah. Fulan lalu bertanya tentangnya. Para karyawan kemudian menjawab, bahwa itu adalah orang yang mati. Fulan kemudian memerintahkan jenazah itu untuk dibawa ke hadapannya. Coba suruh jenazah itu duduk, perintah Fulan. Maaf Tuan, dia tidak bisa, jawab para karyawan kerajaan. Ia memberi perintah lagi, agar jenazah itu berbicara. Jawaban yang diberikan kepadanya pun sama, bahwa dia sudah tidak bisa. Fulan bertanya lagi, tentang kemana jenazah itu akan dibawa. Kemudian mereka menjawab, bahwa jenazah itu akan segera dikubur di dalam tanah. Karena masih penasaran, Fulan terus bertanya tentangnya. Kali ini, tentang apa yang akan dialami oleh jenazah itu setelah dikuburkan. Dan mereka kemudian menjawab, bahwa ia akan mengalami hasyir. Fulan terus mengejar dengan pertanyaan-pertanyaannya. Para karyawan menjelaskan, bahwa hasyir adalah kondisi di mana seseorang akan dibangkitkan dan menghadap Tuhan, untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dikerjakan selama hidup di dunia. Singkat cerita, dari seluruh pertanyaan dan kejadian yang dialaminya, akhirnya Fulan memutuskan untuk meninggalkan kemewahan kerajaan, kemudian dan memilih hidup menjadi seorang sufi. Dari cerita tadi kita bisa belajar, bahwa untuk bisa mengetahui dan meyakini hakikat kehidupan, dan fokus kepada akhirat, hal itu sebenarnya adalah mudah. Kita tinggal melihat sekitar kita saja, sebagaimana yang dilakukan Fulan. Adanya orang sakit, orang tua yang pikun, dan orang meninggal itu semua adalah tanda paling nyata. Bahwasanya, kehidupan ini adalah berlangsung sementara, dan karenanya tidak pantas dijadikan tujuan. Dunia adalah sarana, atau tempat mengumpulkan bekal hidup di alam yang lebih baik, yakni alam akhirat. Menangis ketika melihat daging panggang. Meneladani kisah para solihi, memang tak akan pernah ada habisnya. Ada saja hikmah yang bisa dipetik dari setiap lakunya. Kisah kali ini datang dari kitab Anisul Mukminin, karya Syaikh Sofwaq Sa'adullah Al-Muhtar, tentang orang soleh menangis saat melihat daging panggang. Pada suatu hari, seorang soleh yang tidak disebutkan namanya sedang menempuh suatu perjalanan. Tanpa sengaja, di tengah perjalanan ia menemui seorang laki-laki penjual daging panggang, yang saat itu sedang membakar daging di atas bara api. Lantas, orang soleh tadi tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Hal ini pun membuat orang laki-laki yang memanggang daging itu bertanya-tanya. Laki-laki penjual daging panggang tersebut penasaran dengan tangisan si orang soleh. Tanpa basa-basi, penjual daging pun bertanya kepada orang soleh tadi. "Wahai saudaraku, apa yang membuatmu menangis terseduh-seduh seperti ini? Apakah engkau menginginkan daging panggang ini?" Tanya si penjual daging panggang. Orang soleh itu tadi lalu menjawab pertanyaan si penjual daging panggang. "Tidak, aku sama sekali tidak menginginkan daging panggang itu." Si penjual daging panggang masih penasaran dan bertanya lagi. "Lantas, hal apakah yang membuatmu menangis sedari tadi?" Sambil terus terisak dalam tangisannya, orang soleh tadi lalu mengutarakan, apa sebab dari tangisannya itu. "Aku menangis karena manusia memanggang daging hewan di atas bara api, yang hewan itu dalam keadaan sudah tak bernyawa. Sementara itu, manusia, termasuk diriku sendiri, suatu saat nanti akan dipanggang, bahkan dimasukkan api dalam keadaan hidup-hidup." Ujar orang soleh tadi sambil terus menangis. Si penjual daging panggang itu pun lalu terdiam,
Tatkala mendengar kata-kata orang soleh tadi, sepertinya ia benar-benar meresapi apa yang orang soleh tadi utarakan. Demikianlah kumpulan kisah teladan dari para orang-orang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.